Perkenalkan, nama kakak Elma Manda Semana. Boleh disapa atau dipanggil Kak Elma. Jadi, ya, hai. Oke, baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih kemuliaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, dan sudah menyertai kami dari perjalanan. Kami boleh tiba di tempat ini untuk sama-sama belajar mengenai kepemimpinan Tuhan Yesus Tuhan serta kami semua. Jagakan tangan mulut kami agar tidak mengganggu permainan kami. Tuhan yang menjadi doa kami, kami berhasil untuk menunaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan yang menjadi sama kami. Haleluya, amin. Amin. Nah, tema materi kita pada saat ini melatih jiwa kepemimpinan anak. Ya, untuk melatih kepemimpinan akan membutuhkan kerjasama tim. Nah, nantinya kita akan bermain games yang akan melatih kita bagaimana kerjasama yang baik untuk memecahkan permainan. Nah, kalau kutanya Komi, apa yang dipahami tentang kepemimpinan? Iya. Jawab Bang nih, tidak ada yang salah. Ya? Iya ya? Ya, jadi kalau menurut salah satu para ahli yang bernama Stoner, kepemimpinan itu adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau sebuah kelompok demi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kalau menurut Hamill dan Cons, kepemimpinan itu perilaku individu ketika aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, secara umum semuanya merujuk pada tindakan untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Nah, jadi dalam kepemimpinan itu membutuhkan orang lain yang membutuhkan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ada dua teori yang harus kita pahami terkait kepemimpinan. Ya, nanti ada gamesku. Kutanya kami kembali. Nah, yang pertama, teori karakter. Ya, teori karakter ini adalah sebuah teori yang mampu mensukseskan kepemimpinan. Ya, jika memiliki karakter yang baik, yang dapat membangun. Nah, kalau dalam kepemimpinan, karakter seperti apa yang dapat membuat kepemimpinan itu sukses? Iya. Karakter yang bagaimana? Contohnya satu bang nih. Karakter bagaimana? Kalau di dalam kepemimpinan itu pasti kayak berkarakter yang tidak baik atau sebaliknya. Ya, yang sebaliknya ya, kita di dalam kepemimpinan itu harus memiliki karakter yang baik. Ya, yang kedua teori perilaku. Nah, di dalam teori perilaku ini dijelaskan tentang beberapa perilaku yang mencerminkan karakter kepemimpinan. Nah, perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu. Perbedaan antara karakter dan perilaku. Nah, ada contohnya nanti, jadi kalian dapat memahami, oh karakter itu seperti apa, perilaku itu seperti apa. Nah, karakter adalah sifat atau nilai-nilai yang melekat pada seseorang. Nah, yang mencerminkan kepribadian, moral, dan etika mereka. Ya, karakter terbentuk dari suatu pengalaman, lingkungan, pendidikan, dan bahkan pengaruh kebudayaan. Ya, contohnya kejujuran, keberanian, dan kerendah hatian. Nah, kalau kalian di rumah tuh biasa atau buat komi salah, ditanya komi, umpama kasih pecah komi piring, nah bilang mama ini, siapa kasih pecah piring? Nah, kalau kalian jujur, berarti memiliki karakter yang baik. Nah, kalau tidak jujur, apa aja aku tanda
tersenyum saat menyapa orang lain, atau dan kami akan DT tu motor orang kena pambai kami solani. Tak isya? Siapa tu kena nak tahu ini solani, semua tu ingin. Kalian tak isya dia? Ya, ya membantu orang yang membutuhkan. Nah, biasanya yang keden solani meminta pertolongan atau minta bantuan. Mi bantu raka atau tidak? Membantu. Ya, dibantu. Ya, jadi artinya perilaku yang baik itu memiliki contoh-contoh yang telah disebutkan tadi. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi dalam definisi atau pengertian tentang kepemimpinan, bahwa di dalam kepemimpinan itu membutuhkan kerjasama tim. Nah, di dalam Alkitab juga mengajarkan kita untuk bekerja sama. Ya, buka kopi Alkitabnya atau Alkitab dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Pasal 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah. Dapat Miriam? Ya, pasal 4 ayat 9 sampai 12. Coba satu orang bacakan. Iya, Nisha. Sendiri bacakan. Ya, 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seseorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, dari ayat yang pertama mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Nah, dari ini kita dapat belajar bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk bekerja sama. Nah, contohnya kalau disuruh kami membersihkan gereja, nah, mananya cepat selesai? Meisa sendiri yang membersihkan atau membersihkan semua? Membersihkan semua. Nah, jadi artinya di dalam kepemimpinan itu kita membutuhkan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan dengan baik. Nah, itulah yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nah, contohnya, yang narono kami nata emomisan ni kede. Oh, apa kalian membutuhkan orang lain atau tidak? Membutuhkan. Ya, membutuhkan. Ya, menasami. Karena kalau tidak tahu kami berdiri. Nah, bagaimana kita berdiri itu kalau tidak ada orang lain? Nah, kalau ada teman tak datang bantu kita. Ya, jadi kita harus membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, melalui materi ini kita pada saat ini tentang kepemimpinan yang membutuhkan kerjasama tim. Ya, yang juga sangat jelas didukung oleh Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12. Untuk bekerja sama, saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, untuk mencapai suatu tujuan dengan baik. Nah, jadi pemimpin yang hebat harus memiliki karakter dan perilaku yang baik untuk menjadi contoh bagi orang lain. Nah, sampai di sini yang harus jadi pemimpin. Pemimpin ya jadi contoh bagi teman-teman. Contoh yang baik, memiliki perilaku yang baik, memiliki karakter yang baik. Tidak mau pemimpin? Maulah.
jadi anak-anak Tuhan Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana tindakan kita sebagai anak-anak sekolah minggu? Harus memiliki karakter yang baik dan apalagi tadi satu, perilaku yang baik, supaya kalau ada orang-orang lain lihat di luar kok tidaknya anak sekolah minggu Marante memiliki perilaku yang baik dan karakter yang baik, oh ya itulah contoh ya. Oh toh bagaimana perasaan itu kalau bilang orang-orang lain di luar supaya jadi contoh kami, senang toh? Nah, ya demikianlah materi kita. Ada kami yang mau bertanya? Hah? Iya. Ada kami yang mau bertanya? Iya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya nanti. Iya. Tidak ada yang mau bertanya, nanti saya bertanya. Ini. Apa? Ya, kalau tidak ada tulisku. Ya, kan tadi sudah dijelaskan ya berulang-ulang kali Miku bilang ini ada dua teori yang harus dipahami di dalam kepemimpinan. Nah, coba sebutkan kedua teori ini dan berikan contohnya. Iya, contohnya karakter bagaimana tadi? Contohnya tadi yang karakter ini. Dulunya tadi aku bilang yang pas aku kasih contoh tadi sepiring. Jujur. Ya, apa lagi? Jujur. Ayo satu lagi. Yang perilaku tadi. Apa contohnya? Gampang sekali ini.